435, 1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi program untuk sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima beasiswa di SMK Kesatuan menggunakan metode MORA. Pertama kita cek dan nyalakan SAMPIP-nya. Oke, di sini sudah nyala. Selanjutnya kita buka browsernya karena aplikasi ini berbasis web. Berikut tampilan aplikasinya, kita masukkan username dan password. Kita bisa ketik admin, lalu klik login. Oke, login berhasil. Di sini terdapat 5 menu utama, yaitu mulai dari dashboard, data siswa, hitung, history dan laporan, kriteria, dan kelola user. Untuk sistem aplikasinya sendiri menggunakan metode MORA dengan cara kerja kriteria penilaian untuk memisahkan kriteria menjadi dua kategori, yaitu kriteria benefit yang memiliki nilai lebih tinggi, jika nilainya lebih tinggi lebih baik, dan kriteria cost jika nilainya lebih rendah maka lebih baik. Lalu ada normalisasi data untuk menormalisasi perbedaan satuan dan skala. Selanjutnya ada perhitungan skor. Sistem ini menghitung skor akhir dengan menjumlahkan nilai benefit dan mengurangi nilai cost. Terakhir ada ranking, siswa dengan skor tertinggi mendapat peringkat terbaik. Kita masuk ke menu data siswa. Pada menu data siswa, kita bisa menambahkan data dengan upload jika sudah memiliki data dengan format Excel atau menambahkan data secara manual. Nah, kita bisa lihat di sini dengan cara masukkan nama siswa sebagai alternatif. Selanjutnya pilih detail kriteria yang sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya kita bisa simpan data dan data baru akan muncul. Oke, mari kita coba. Ini untuk kriterianya. Kita simpan datanya. Data berhasil disimpan. Oke, dan data tambahannya akan berada di nomor urut selanjutnya. Selain itu, kita juga dapat mengubah dan menghapus data yang sudah ada, serta menyimpannya dalam bentuk Excel atau PDF. Ini untuk bagian ubah dan hapus. Oke, kita bisa ubah di sini. Mari kita ubah ini dan ini. Kita submit. Oke, data berhasil diedit. Untuk hapusnya, kita bisa hapus ini. Maka data sebelumnya akan terhapus. Lalu untuk ekspornya bisa PDF dan Excel. Kita bisa coba ekspor PDF-nya. Nah, ini adalah laporan data alternatifnya. Oke, kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan masuk pada menu kriteria. Pada menu kriteria kita bisa mengubah, menambah, atau menghapus data kriteria beserta dengan detail kriterianya dengan bobot maksimal 100%. Di sini total bobotnya 100%. Ini kriterianya. Lalu di sini detailnya. Detailnya di sini menjelaskan tentang kondisi atau tentang nilai yang dimiliki setiap kriteria. Pada data kriteria ini ada hal yang membedakan antara benefit dan cost. Untuk kriteria dengan tipe benefit akan lebih baik jika kondisi yang dimiliki bernilai tinggi karena dapat menambah peluang yang tinggi sesuai dengan bobot yang ada. Untuk kriteria tipe cost akan lebih baik jika kondisi yang dimiliki bernilai rendah karena dapat menambah peluang yang tinggi pula untuk nilai yang lebih tinggi. Selain itu, data dan detailnya dapat kita cetak dalam bentuk PDF. Oke. Di sini kita bisa ubah dan hapus juga. Kita bisa
ubah. Di sini ada nama kriteria, bobotnya, serta tipenya. Untuk kriteria pertama ini kita benefit, tipenya benefit, jadi semakin tinggi semakin baik. Kita ubah ke 40. Oke, di sini terdapat error karena bobotnya sudah melebihi dari 100 ya. Oke. Jadi kita setup ke 25. Kita turunkan bobotnya. Oke, lalu untuk yang ini kita bisa ubah. Kita bisa bobotnya valid menjadi 100 totalnya. Oke. Kita akan cetak laporannya. Nah, berikut laporan data kriteria beserta detailnya. Oke. Nah, ini laporannya seperti ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke menu hitung. Untuk menu hitung sendiri terdapat halaman berupa data alternatif beserta kriteria yang ada. Untuk datanya, di sini kita bisa ubah. Oke, seperti ini. Kita bisa menghitung data yang ada dengan menekan opsi check all, lalu opsi hitung. Selanjutnya akan terlihat beberapa tabel, mulai dari tabel konferensi, tabel nilai normalisasi, lalu ada tabel optimasi, nilai optimasi, dan yang terakhir ada tabel hasil akhir. Lalu pada bagian bawah ada opsi untuk menyimpan hasil, cetak langsung, atau menyimpannya dengan format yang diinginkan. Kita bisa masukkan. Kita bisa simpan hasilnya. Untuk ekspor kita bisa ekspor ke PDF ataupun ke Excel. Kalau kita bisa cetak langsung juga. Untuk cetak langsung sendiri ini adalah hasil laporannya. Selanjutnya kita masuk ke menu terakhir, yaitu menu kelola user. Pada menu ini terdapat dua user, yaitu admin dan staff dengan perbedaan akses yang mereka miliki. Saat login sebagai admin, admin dapat mengakses semua menu serta mengubah, menghapus, melihat, dan mencetak data. Kita bisa lihat untuk login sebagai admin sendiri ada 5 menu yang bisa diakses, sedangkan saat login sebagai staff hanya dapat mengakses beberapa menu. Kita coba logout. Oke, login berhasil. Nah, saat login sebagai staff hanya dapat mengakses beberapa menu. Di sini bisa kita lihat hanya bisa mengakses data siswa, hitung, serta data histori dan laporan. Oke, untuk uji 5 tadi kita belum lihat detailnya. Ini detail datanya. Ya, hasil perhitungan metode Mora. Kita bisa cetak, ekspor Excel dan ekspor PDF juga. Untuk ekspor PDF-nya seperti ini ya. Oke. Lalu kita mau kembali ke histori dan kembali ke hitung. Kita bisa cek. Lalu kita hitung. Ini kita bisa ekspor ke PDF juga. Kita bisa cetak. Nah, untuk cetaknya sendiri, hasil cetaknya seperti ini. Ini laporan penerimanya. Di sini kita bisa cetak, ekspor PDF dan Excel juga.
Ini untuk hasil PDF-nya seperti ini. Ini adalah laporan penerima beasiswa terpilih. Sekian simulasi program dari saya. Terima kasih.